Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan suatu pengalaman horor yang aku alami dulu. Jadi ceritanya berawal ketika aku dan ibuku pergi ke rumah nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggalku. Bisa dibilang tetangga desa. Kami berangkat menaiki sepeda ontel. Itu masih belum banyak motor ya, seperti sekarang. Hanya beberapa orang saja yang punya. Berangkatlah aku dan ibuku. Aku dibonceng di belakang. Masih teringat waktu itu pantat rasanya panas dan nyeri ya, karena duduk di atas sadel besi. Zaman dulu soalnya masih sepeda ontel, sadelnya kan itu ya, nggak ada alasnya. Kebanyakan kami memilih jalan pintas waktu itu yang dekat agar cepat sampai ke tujuan. Dan kebetulan jalan yang kami lewati itu adalah jalan yang sepi dan bergelombang. Pokoknya jelek banget lah jalannya. Itu saya belum tahu kalau di tempat itu dulu, kata orang-orang tua dulu ya, tempatnya orang dibantai, tempat orang PKI dibantai. Maklum masih kecil, belum tahu ya, masih ingusan. Waktu itu kami berangkat jam 12 siang. Disitulah kesalahan kami. Orang tua dulu kan sering berpesan kalau dulu jangan keluar dulu pamali. Berhubung ibuku ada kepentingan di rumah nenek, jadi terobos saja. Di tempat itu memang sangat sepi. Ketika baru masuk tempat itu, bulu kuduk merinding dari awal. Ketika lewat itu terjadi, aku merasa sangat berat naik sepeda. Padahal ketika berangkat tidak ada keluhan seperti itu. Bilangnya berat banget ya ketika naik sepeda. Dan lama makin berat. Akhirnya aku disuruh turun. Bertanyalah aku pada ibu, kenapa bu jadi berat ya? Jawab ibu, terasa berat mengayuh sepedanya. Padahal tadi tidak seperti ini. Ya, aku cuma melongo aja dan heran. Dan akhirnya ibu memutuskan untuk mendorong sepedanya. Suasananya memang sangat berbeda ketika kami sudah sampai setengah perjalanan. Banyak pohon tinggi dan semak yang rimbun. Dan tidak jauh di depan kami ternyata ada sebuah tempat beristirahat semacam pondok hujan. Ibu sudah merasa kecapean karena sudah jauh mendorong. Akhirnya ibu memutuskan untuk beristirahat di pondok itu. Waktu itu tiba-tiba aku merasa sangat ngantuk. Tertidurlah aku di bangku sama ibu. Karena saking lamanya menunggu aku, ibu tidak terasa ikut tertidur juga. Ketika lelap tertidur, tiba-tiba aku kaget dan terbangun karena mendengar suara ibu yang teriak-teriak seperti dikejar orang jahat. Langsung bangun dan membangunkan ibu. Ketika sudah bangun,
Aku bertanya pada ibu, kenapa Bu? Ibu menjawab katanya, mimpi dikejar anak kecil yang sangat banyak mencoba untuk membawaku untuk diajak bermain. Nah, bukan cuma anak kecil, ku jawabku. Lalu ibu bilang lagi, ya kalau seperti anak-anak biasa, menyeramkan. Sosoknya seluruh tubuhnya hitam, tidak memiliki mata, hanya punya mulut saja. Mendengar itu bulu kuduku langsung berdiri, benar-benar merinding parah waktu itu. Langsung tanpa pikir panjang ibu mengambil sepeda dan menyuruhku untuk bergegas naik ke sepeda. Dan ibu langsung mengayun sepeda dengan sekencang-kencangnya. Anehnya ketika sudah jauh meninggalkan tempat itu, ibu tidak merasakan berat saat naik sepeda seperti awal-awal masuk tempat itu tadi. Kami pun terus melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah sudah tidak ada lagi kejadian aneh. Hingga tak terasa kami pun sampai di rumah nenek. Ibu langsung menceritakan hal itu kepada nenek, dan nenek memberikan nasihat pada ibu agar jangan keluar ketika waktu-waktu zuhur ya, tepatnya seperti jam 12 siang itu. Katanya sandi olok keluar atau pamali. Dan setelah selesai urusan di rumah nenek, kami pun pulang lewat jalur lain ya. Kami mengambil jalan lain, kami lewat jalan raya yang memang agak jauh, tapi tak masalah kata ibu, daripada lewat jalan yang dekat tapi sepi dan menakutkan. Dan kami pun tiba di rumah dengan selamat. Ya, itu tadi cerita pengalaman. Semoga kalian terhibur ya. Sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.